Halo, tes. Halo, Mama Lutfi. Setuju, setuju. Setuju. Ya pindah, Halo, pindah, pindah. Sila, pindah, sila. Tutis sih kok. Live halo meeting sih. Mama Lutfi. Halo.
Halo, Muhammad Lutfi. Halo, halo. Bisa mendengar suara saya, Muhammad Lutfi? Bisa, bisa, Mas. Oke, berarti sudah bisa ya? Ya. Bentar ya, Coba Mas. Oke, coba dites dulu share screen-nya Lutfi. Sudah, Mas? Oke, sudah bisa Bapak. ya? Ya. Bentar ya, Mas. Mau kita mulai pukul berapa? 5 menit aja lagi, Mas. 5 menit lagi. Oke, siap. Ini pun pesertanya masih belum join, Ya. baru 10 orang.
Halo Lutfi. Halo. Halo Lutfi. Biar nak. Bos. Halo Lutfi. Halo Lutfi. Ngapain? Halo Lutfi. Halo Halo Lutfi. Mas. Halo Mas. Bagaimana kita mulai saja? Sepertinya sebentar lagi ya Mas. Buka gambar sebentar. Gambar. Oke, siap. Iya. Misalnya seminggu boleh. Ada pandai.
Halo Mas, Ya, halo. bisa kita mulai Mas? Oke, siap. Siap. Oke, Saya buka. sebentar. Saya dulu buka ya. Ya ya Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ruli Hendrian, saya dari Simolek. Saya akan menjadi host pada sore hari ini di Vicon sesi 5 pada augmented reality ini. Baik, nama pemateri kita pada sore hari ini ialah Saudara Muhammad Lutfi. Dia akan memberikan materi dan sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mulai ke materi, saya akan membacakan tata tertib Vicon kita. Nah, yang pertama, apa materi yang peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Yang ketiga, peserta diminta menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama sedang berlangsung. Selanjutnya, selama pemateri menyampaikan materinya diminta tidak gaduh. Sebentar. Saya ulangi lagi karena tadi terlalu ribut. Yang pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vicon dimulai untuk tes audio. Selanjutnya, hindari penggunaan dua perangkat Vicon dalam satu room. Ya, selanjutnya peserta mau mengaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama berlangsung. Selanjutnya, peserta selama pemateri menyampaikan materi untuk tidak gaduh. Selanjutnya, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Selanjutnya, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan kolom di chat. Dan terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Baiklah, itulah tata tertib Vicon kita pada sore hari ini. Dimohon untuk seluruh peserta untuk mengaktifkan semua mikrofonnya karena kita akan mulai di sesi tanya jawab, di sesi penyampaian materi oleh Muhammad Lutfi. Halo, Muhammad Lutfi. Halo, Muhammad Halo. Lutfi. Ya, Halo Mas. ya, silakan dimulai, Lutfi. Ya Mas. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore kali ini, pada sisi Vicon yang kelima kali ini, saya akan menjelaskan, menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat marker untuk augmented reality. Mungkin saya akan menunjukkan marker yang akan kita buat pada hari ini. Share. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang, ini adalah contoh marker yang saya buat dan yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Mungkin teman-teman bisa membuka program Corel Draw ya. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengatur ukuran kertas yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan ukuran kertasnya yaitu ukuran A4. A4 itu seperti teman-teman lihat semua. Ini adalah ukuran kertasnya 210 mm lebar, panjangnya dan lebarnya 297 mm. Nah, yang pertama-tama mungkin saya akan mengimpor gambar virus yang akan kita masukkan. Nah,
Ini gambar yang kita impor. Teman-teman mungkin bisa mendownload contoh gambarnya di Google virus. Nah, yang kedua langkah kita gunakan, kita akan membuat bingkai untuk kanvasnya. Kita atur pula sesuai dengan ukuran kertasnya. Itu ketik 210 mm dan lebarnya 297 mm. Nah, setelah itu kita akan meletakkannya tepat di kanvas. Nah, caranya supaya tepat di tengah-tengah kanvas itu seleksi objek persegi panjangnya. Nah, setelah itu tekan pada keyboard tombol P. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan kita perbesar sedikit gambarnya. Nah, supaya gambar ini terletak di atas objek, klik kanan pada gambar foto tadi, pilih order, pilih in front of. Nah, kan seperti yang dilihat itu adalah tanda panah. Nah, tanda panah itu kita arahkan kepada objek yang akan di belakang oleh objek, membelakangi objek virus. Tekan pada kanvasnya. Nah, sekarang objek gambarnya sudah terletak di atas objek persegi. Nah, mungkin seperti teman-teman lihat, mungkin gambarnya agak kepanjangan, jadi kita pendekkan yang seperti ini. Caranya tekan shape tool. Nah, teman-teman geser garis tersebut. Nah, setelah itu teman-teman kita akan membuat bingkai hitamnya. Caranya ambil objek rectangle tool. Nah, setelah itu drag seperti ini. Mungkin akan saya mengcopy paste. Kita akan menggunakan objeknya. Caranya bisa juga klik kanan atau copy. Nah, setelah itu baru klik di sembarang tempat, klik paste. Atau teman-teman juga bisa dengan cara seleksi objek, setelah itu tekan Ctrl C, baru Ctrl V, seperti itu. Nah, sekarang supaya kita bisa membuat yang hitam seperti ini, bingkai seperti ini, caranya teman perkecil sedikit mungkin. Nah, setelah itu teman-teman seleksi objek, setelah itu klik salah satu sudut garisnya, setelah itu tekan shift. Nah, tahan shift. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu tekan panjangnya, disesuaikan, tekan juga shift. Nah, setelah sedemikian rupa, kita teman-teman seleksi seluruh objek seperti ini. Nah, setelah terseleksi, nah bisa dilihat di atas di sini ada kita akan memotong objek sehingga kita akan membentuk objek pinggan seperti ini. Nah, caranya setelah kita seleksi tadi, ini ada trim. Kita tekan trim. Nah, ini objeknya kita hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk mewarnai objek, di sini ada palette warnanya, palette color. Nah, kita klik warna hitam, klik kiri pada warna hitam.
Setelah itu kita sesuaikan pada kanvasnya. Kita sedemikian rupa ke tengah atau tekan P. Setelah itu kita akan membuat garis tepi untuk pembatas yang warna abu-abu dan warna hitam ini. Caranya ambil rectangle tool lagi, teman drag seperti ini. Nah, setelah itu teman gandakan seperti ini, Ctrl C, Ctrl V. Pasti. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita beri warna abu-abu seperti ini. Sini warna hitam. Nah, setelah itu kita akan menghapus garis tepi. Caranya bisa terutama di palette color, itu ada kotak silang di atas. Nah, itu caranya kita klik, sesudah kita seleksi objek, setelah itu baru kita klik kanan pada mouse. Nah, terlihat garis tepi sudah hilang. Setelah itu kita perkecil atau kita grup, bisa juga caranya menggrupnya. Kita seleksi objek, kita drag seperti ini. Nah, objek terseleksi, kita klik kanan pada mouse. Nah, setelah itu kita klik grup objek. Nah, setelah itu sedemikian rupa kita perkecil garisnya. Oops. Kita perpanjang. Seperti ini. Nah, setelah itu kita Ctrl C, kita copy objeknya, copy, setelah itu kita tekan paste. Nah, setelah itu kita geser ke bawah. Tekan objek ke bawah. Nah, kita letak sedemikian rupa. Nah, setelah membuat garis, kita akan membuat tulisan virus Plague. Nah, kita klik, ada gambar huruf A di sini, icon bernama text tool. Kita klik. Nah, kita klik di sini virus. Geometry BT. Ini fontnya saya gunakan. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat tulisan Plague-nya lagi. Kita ketik.
Nah, setelah kita buat, nah di sini warna yang saya beri warna biru, biru muda. Sini palet seleksi warna biru. Nah, seperti itu. Setelah itu saya perbesar. Nah, saya atur sedemikian rupa tak di bawah. Nah, setelah itu kita seleksi objek, klik kanan, tekan group objek. Nah, setelah itu saya letakkan di bawah seperti yang digambar. Nah, setelah itu ada tulisan augmented reality. Kita akan tulis membuatnya augmented reality. Klik. Nah, sini font yang saya gunakan Geometry 415 BLK BT. Nah, di sini kita beri warna abu-abu. Klik pada palet abu-abu. Tekan di bawah. Nah, setelah itu kita akan membuat garis ini. Nah, untuk buat garis 2 itu cukup kita tekan saja tanda sama dengan. Nah. Sama dengan saya grup. Nah, saya kontrol grup objek. Setelah itu kita akan virus influenza tulisan seperti ini yang akan kita buat. Virus influenza. Nah, setelah sini kita beri font yang font yang kita gunakan yaitu Berlin Sans FB. Nah, tekan. Sekarang kita sesuai gambar, kita beri warna hijau. Kita tekan sini. Nah, kita buat seperti rupa. Nah, sekarang marker kita sudah siap. Sudah jadi seperti ini persis. Nah, sekarang
karena marker ini akan kita ekspor, akan diimpor masukkan ke dalam Vuforia untuk jadikan marker. Maka untuk file yang bisa dimasukkan ke dalam Vuforia itulah bentuknya JPEG gambar. Nah sekarang saya grup dulu. Nah sekarang langkah selanjutnya saya akan mengubah gambar ini formatnya ke bentuk JPEG. Caranya klik pada di atas ini file. Nah setelah itu bisa teman-teman klik export atau Ctrl E. Nah setelah teman-teman ekspor, nah di sini dimana teman-teman akan menyimpan save gambarnya. Saya akan menyimpannya di picture for save ATPA. Save TP ini kita akan merubahnya ke JPEG. JPEG. Nah, JPEG. Nah, stick only. Nah, setelah teman-teman sudah diatur, baru kita tekan klik export. Ini mungkin tampilan yang gambar yang akan diekspor. Kita klik OK. Sini high quality, high standar. Nah, color mode CMYK. Nah, setelah itu kita OK, klik. Nah, kita lihat file kita sudah import tadi, ekspor tadi, picture. Nah, ini dia gambar kita sudah ekspor tadi. Kita buka, bisa kita tutup yang ini. Kita buka. Inilah gambar yang kita sudah buat tadi, marker sudah kita buat. Nah, marker ini setelah langkahnya sudah bisa kita import ke Vuforia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore kali ini. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Lutfi atas pemaparan materi tentang pembuatan marker ya. Ya, Mas. Baik, kita buka sesi tanya jawab ya. Ya, Mas. Sebentar. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan mengetikkan nama beserta pertanyaannya. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya atau dapat berbicara langsung dengan Muhammad Lutfi. Ayo, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Di sini ada pertanyaan dari Rizky Agung Samudo. Di sini pertanyaannya, bingkainya harus berwarna hitam, Mas. Bagaimana? Bingkai yang tadi itu apakah wajib berwarna hitam? Halo Lutfi. Halo. Bingkai yang tadi itu apa harus berwarna hitam? Sinyal, Mas. Putus-putus. Sinyal. Oke, sebentar. Tadi halo tes. Rizky sudah. Halo. Lutfi sudah mendengar suara saya? Terputus, Mas. Putus-putus suaranya. Atau putus ya? Baik, sebentar ya. Dengar. Dengar mungkin jaringan di sana, Lutfi. Halo Lutfi. Di sini bagus jaringannya Lutfi. Halo, Mas. Ya, Mas. Di sini jaringannya bagus. Ya, Mas. Ya. Nah, itu bagaimana? Itu tadi ada yang menanya. Ya, Mas. Bingkainya harus berwarna hitam. Oh. Tidak, Mas. Itu Tidak, ya? tergantung selera, Mas. Ya, tergantung desain, tergantung tidak mutlak gitu. Ya. Oke, berarti bisa warna apa saja dengan selera kita ya. Ya, Mas.
Oke, terima kasih. Apapun itu, ya. Baik, Rizky Agung nanti bisa bertanya lagi kalau misalnya kurang jelas. Next, di sini ada dari Haidar. Mas, Android SDK fungsinya untuk apa ya? Silakan dijawab, Lutfi. Oh, Android SDK ya. Ya, Oh, Android kalau SDK. tidak salah Android SDK itu nanti kita gunakan waktu kita membuild aplikasi yang ada di itu Unity untuk dijadikan APK ya. Ya, Mas. Oh ya, Ya, seperti itu. ya, menjadikan APK tuh kita perlu Android SDK begitu. Dari Ya, Unity ya, jadi ya. jadi Haidar ini Android SDK ini berfungsi untuk nanti saat project akhirnya itu kita building Ya. untuk dijadikan APK kita menggunakan Android SDK seperti itu Haidar ya. Ini Lutfi, Ya, Mas. saya kan dulu juga pernah buat marker itu kan. Ya. Kalau marker itu bagusnya itu penuh dengan gambar atau warna? Tergantung sih, Mas. Kalau gambar itu kurang Kalau kurang lah ya. Gambar tuh kan yang kita letakkan gambar di marker itu kan gambar yang akan kita buat modelnya, animasinya. Jadi kalau gambar tuh satu saja yang oh jadi gambarnya aja ya, gitu ya. ya. Nanti Karena kan kan kalau di Vuforia itu kan dia ada tingkat-tingkatannya ya. Misalnya markernya itu 100, ya, 90 gitu ya. ya, Mas. Jadi kalau saran Lutfi itu gimana? Penuh dengan teks atau warna gitu ya? Oh, kalau teks itu Hmm. tergantung. Kalau teks tuh kita bisa memasukkannya untuk keterangan, untuk media pembelajaran lah, Mas. Tadi itu Oh, kan virus. Kebetulan saya tidak memasukkannya keterangannya pengertian virus apa itu virus seperti itu. oke, siap. Sebenarnya kalau dibuat bisa. Kita tulis keterangan bagian untuk media pembelajaran. Oke, siap. Ya, Mas. Terima kasih Lutfi. Ya, Mas. Oh. Ayo selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin tentang cara pembuatan tadi kalau misalnya kurang jelas, silakan bertanya lagi. Untuk Rizky dan Haidar, kalau misalnya masih kurang jelas, silakan ditanyakan lagi Rizky dan Haidar. Di sini kriteria marker yang bagus seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan mungkin, Lutfi? Ya, Mas. Kriteria kalau untuk marker, kalau saya sarankan itu gambarnya itu tidak banyak. Gambar yang kita pakai itu mungkin gambar yang akan kita yang animasi modelnya itu yang akan kita buat seperti itu. Nah, setelah itu kalau bisa marker itu kita cantumkan keterangannya. Keterangan. Seperti saya contohkan tadi virus. Nah, virus itu kebetulan sebenarnya kalau bagusnya itu kita buat gitu, pengertiannya apa begitu kan, keterangannya pokoknya. Nah kalau warna tuh komposisi warna tuh sesuai dengan tema begitu, disesuaikan. Ya, ya. Jadi marker itu tidak harus penuh dengan gambar warna seperti itu. Simpel tapi bagus gitu. Mungkin itu Oke, ya, Mas. oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang tidak ingin bertanya, mohon jangan mengganggu di webback-nya itu. Harap dimatikan di whiteboard-nya itu, jangan diketikkan apa-apa. Karena kami di sini juga dapat melihatnya. Oke, terima kasih atas pengertiannya. Baik, selanjutnya ayo silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya masih saya persilakan, atau ada yang ingin bertanya langsung kepada Mas Muhammad Lutfi, nanti dapat berbicara langsung.
Oke, sebentar ya. Ini Mas. Baik, ini teman-teman, sekedar info untuk yang kemarin yang bertanya masalah materi-materi yang ada di MOC itu sudah kami upload, tapi baru sampai di 3D. Untuk pembuatan marker ini apakah nanti akan apakah nanti akan diletakkan juga di itu MOC? Iya Mas. Betul? Iya Ya. Mas. Kita letakkan. Tapi belum ada ya. Ya belum ada Mas. Nanti diupload. Ini baru pertemuan 4 membuat objek 3D ya. Oke, sebentar saya share dulu. Iya Mas. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru bergabung atau kemarin sedang ada ini urusan atau kendala tentang pemodelan, apa itu augmented reality dan ini sebagainya, teman-teman dapat melihatnya itu di MOC, di moc.semalek.org. Kemudian teman-teman pilih find course, Ctrl F, cari situ augmented reality. Nah, ini sudah ada, diklik, nanti dia akan pilih enroll. Teman-teman ketik enroll saja. Ini saya sudah enroll. Kemudian di sini pilih courseware, yang ini. Nah, di situ sudah ada materi dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. Nah, sesi 4 ini kemarin membuat objek 3D. Mungkin untuk membuat marker, mungkin besok akan diupload tentang marker di pertemuan kelima. Jadi untuk sementara yang ada di MOC itu baru pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Seperti itu teman-teman. Iya Mas. Baik, apakah teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Masih saya persilakan karena Vicon akan kita buka sampai jam 17.00. Ini Lutfi ada yang bertanya ke saya secara Mas. private. Itu untuk Corel, Lutfi menggunakan Corel X berapa? X7 Mas. X7. Kalau kita menggunakan X4 bagaimana Lutfi? Karena laptop dia itu masih netbook 10 inci, jadi Iya. untuk yang X7 itu masih berat Lutfi. Ya. Bisa Mas. Bisa. Ya. Kan sama dia sama itu Mas. Oh, yang penting kan bisa gitu memarker. Toolnya sama saja itu Lutfi ya. Ya sama Mas. Tapi mungkin ada perbedaan sedikit Mas. Ya. Tapi itu tidak terlalu signifikan. Oke, siap. Masih belum ada yang ini bertanya nih Lutfi, masih kita Ya, tunggu Mas. saja Lutfi ya. Ya ya Mas. Lanjut. Oke Lutfi di sini. Oh, ini dari Muhammad Firdaus ya.
Inkscape. Sudah ya. Oke, ini ada saran dari Muhammad Firdausati. Ya, Jika Mas. komputer atau laptop teman-teman ada yang tidak kuat untuk menggunakan Corel Draw, bisa digunakan Inkscape sebagai alternatif lain. Berarti kalau kita tidak bisa menggunakan Corel, kita dapat ini ya, menggunakan Inkscape. Iya, Mas. Corel Photoshop bisa nggak, Lutfi? Bisa, Mas. Pokoknya semua program aplikasi yang fotografis tuh bisa digunakan. Sebenarnya banyak, Mas. Ada Adobe Illustrator, ada Inkscape, ada Photoshop. Ada Microsoft Paint. Ya, Kalau ini Office bisa nggak, Office? Office. Buat Office Word. Office lo tidak. Kalau bisa, kalau Word itu kan tidak pengelolaan grafis. Jadi mungkin hanya memasukkan gambar gitu ya, Mas. Nah, kan, Jadi iya kurang kan, bagus itu kan gitu. bisa masukkan gambar kan di Office itu kan. Apa, Mas? Kalau di Word itu kan bisa memasukkan gambar, itu kan bisa membuat pakai apa, Word art itu kan ada Ya, teks-teks ya, yang ya. nah itu bagaimana, tidak bisa ya? Dan bisa karena Bisa. itu kan gunanya untuk marketing, ya untuk membuat sebuah laporan. Nah, karena itu tidak tidak ada biasa digunakan. Jadi yang biasa digunakan itu kan ada Photoshop itu karena emang khusus untuk desain. Sedangkan kalau untuk Word itu kan kita hanya untuk membuat naskah atau laporan hasil yang akan kita buat ini itu tidak bisa digunakan karena dia akan membuatnya tersimpan dalam bentuk Word atau gimana Kan. dalam bentuk terkopi, sedangkan dalam bentuk JPG atau PNG tidak bisa. Jaringan. Oke. Oke ya, Mas. Mic-nya mati sendiri ya. Iya, Mas. Oke. Oke, coba Firdausati. Tadi saya Firdaus. mati. Ah. Ya mas, ada apa? Nggak, yang tadi kalau kita membuat markernya itu di Microsoft Word. Putus-putus, Mas. Putus-putus ya? Iya, Mas. Sebentar ya. Ini jaringan di sini apa di sana ya? Sebentar ya. Iya. Kayak jaringan di sini deh, Mas. Saya sih juga dulu sebenarnya juga pernah buat itu marker dari Microsoft Word, tapi waktu dimasukkan ke Vuforia itu nilainya agak-agak kurang gitu. Putus-putus. Ya, Masih sedikit putus-putus, Mas. Masih itu ya. Peserta lain bisa mendengar suara saya nggak ya? Apa, Mas? Haidar mungkin bisa mendengar suara saya, Haidar. Halo Haidar. Jaringan di kami mungkin ini ya, bentar ya. Ya. Sebentar, ini saya sedang tes pack dulu. baru ini tadi begitu. Wih, kancang. Mungkin jaringan di sana, Lutfi. Apa mas? Jaringan di sini? Jaringan di sana mungkin terganggu nggak? Nggak tahu. Soalnya di sini saya tes speed internet saya
9 mega. Bentar, kami tes dulu mas. mungkin mungkin internetnya ya. Yep. Di sini normal aja mas. Wah, di sini lancar. Rizky Agung, apakah bisa mendengar suara saya? Kalau bisa silakan ketikkan di chat. Bisa, berarti di jaringan di Lutfi-nya sana ada gangguan mungkin. Ini Rizky Agung katanya lancar. Nah, ini Rizky Agung ini bisa mendengar suara saya tanpa putus-putus. Sedangkan si Lutfi tadi mendengar suara saya putus. Sekarang perbaikan mas. Mungkin ada. Oke Lutfi, halo. Di sini lancar mas. Dan dari tes lancar lah mas. Sudah bisa. Halo Lutfi. Oh. Malah. Halo Lutfi. Halo Mas, Halo. mungkin bisa dilanjutkan Mas. Oke. Ya. Tapi ini masih belum ada yang bertanya lagi. Oh, Kita tunggu saja ya. Mantap. ya. Mungkin sudah Mantap, pada berarti sudah mengerti ngerti semua mungkin. mungkin ya. Iya. Kalau Lutfi sendiri sudah pernah membuat project apa di AR ini? Apa Mas? Kalau Lutfi sendiri sudah pernah membuat project apa saja di AR? Project yang kemarin tuh virus. Virus. Ya. Bikinnya bareng. Sendiri apa berkelompok? Kelompok Mas. Kelompok ya. Ya. Bikin AR sih bisa sebenarnya mas apa bikin secara individual. Namun kalau kita tidak bisa membuat marker itu menjadi sebuah kendala gitu kan. Jadi lebih baik kita kerja bareng. Lutfi, Ya Mas. halo. Halo. Itu kan kalau markernya itu tinggal kita ganti-ganti gambarnya saja kan? Ya. Misalnya nih kita mau buat 5 objek. Ada Ya. virus influenza, virus flu burung lah, Oh, iya. apa Ya. itunya. Nah, Ya itu jadi kan, itu markernya itu tetap backgroundnya tetap sama, tapi ya, kita gambarnya tinggal saja ganti beda. gambarnya saja ya. Ya, gambar virusnya. Gambar virusnya dan tulisan itunya kan diganti kan? Ya. Mungkin bisa di-setting lagi yang gambar virus tadi. Ya Mas. Nah, jadi itu kan misalnya nih kita ganti nih, kita buat marker kedua di virus Ya. flu burung. Berarti Ya. kita ganti gambar Ya. itunya dan judul virus itunya ya. Ya. Kita ganti aja gambarnya. Oh, tinggal ganti saja. Ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi teman-teman itu tinggal membuat satu background. Lalu kalau Gambar misalnya ganti. teman-teman ingin membuat 5 virus, berarti tinggal mengganti gambarnya dan judul atasnya itu. Itu seperti itu Lutfi ya. Ya Mas. Oke, di sini ada Rizky Agung lagi. Maksimal jumlah marker yang bisa dimasukkan di Unity berapa, Mas? Ayo silakan dijawab, Lutfi. Maksimal jumlah marker yang bisa dimasukkan ke Unity berapa, Mas? Bukan ke Unity, tapi ke Vuforia ya? Vuforia ya. Nah, Vuforia. Vuforia itu di pertemuan keberapa, Lutfi? Besok ya? Ya, besok pertemuan ke-6 Senin. Ke-6 hari Senin. Ya. Nah, itu baru kita masuk ke database ya. Ya, ya kita mengimpor markernya itu ke Vuforia. Harus menggunakan internetnya kencang ya. Ya. Buat akun nanti sana. Ya. Mungkin teman-teman yang hadir speaker malam sore hari ini bisa membuat akun terus ya di Vuforia ya. Ya. Oke. Mungkin ya hari Senin, Mas. Senin ya. Sama bikin akunnya. Sama Senin. Mas. Ya. Senin itu kita membuat akun dan
memasukkan gambar di memasukkan marker yang telah kita buat itu di memorianya ya. Ya Mas. Oke, baik. Jadi seperti itu Rizky ya, Rizky Sambodo. Untuk jumlah marker itu tidak ada batasannya, Ya tapi kita batasannya. bukan masukkan itu ke Unity, tapi kita masukkan itu ke Vuforia. Ya, Nah dari Vuforia itu nanti kita ambil serial serial K ya nggak salah ya. ya serial Oke. database. Nanti akan kita jelaskan di Picot sesi 6 di hari Senin. Nah ini semakin lama Picon ini semakin susah. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, nanti bisa japri ya atau chat pribadi Ya, mentornya Ya, di WA atau di WA. LAN. Ya, Karena kemarin di hari Senin itu sudah diberikan beberapa nomor-nomor, ada nomor Lutfi juga nggak salah ya. iya Mas. Ada nomornya Firdaus juga ada kemarin. Iya. Jadi mungkin nanti bisa disebarkan lagi di grup ya Lutfi ya. Di grup kayaknya Mas. Di grup Oke, Mas. di grup ya. Nah, jadi kalau Rizky atau Haidar kalau misalnya kurang jelas nanti bisa japri sendiri si Lutfinya ini. Seperti itu. Oke, siap. Mungkin masih ada tambahan lagi. Dari Lutfi sendiri ada tambahan lagi? Mungkin tidak ada Mas. Mungkin sudah saya jelaskan tadi semua ya. Sudah dijelaskan semua ya. Ya. Baik teman-teman, apakah sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Info lagi seperti biasa, bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti Vicon pada hari ini tidak masalah, karena nanti rekaman Vicon akan kami upload ke YouTube dan akan kami bagikan via grup seperti biasa. Nanti teman-teman dapat melihatnya itu di YouTube dan dapat teman-teman download ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa bergabung pada sore hari ini. Besok mungkin paling telat akan saya upload dan saya bagikan ke grup. Mungkin seperti itu. Ya. Oh iya Mas, saya ada tambahan. Oke, silakan Lutfi. Oh, jadi yang Kak sampaikan mungkin kalau dalam membuat marker ini software yang kita gunakan itu tidak mutlak gitu. Jadi pokoknya software yang untuk grafis lah, seperti Photoshop, Inkscape, Corel. ya Corel bisa. Tapi mungkin di tutorial gini saya membuat dengan Corel, mungkin tingkat kesulitannya lebih gampang. Ya, benar sekali. Ya. Kalau saya juga desain kebanyakan pakai Corel sama Photoshop. Ya, Photoshop Karena itu rata-rata. sudah booming ya. Ya, sudah booming. Dan tutorialnya sudah banyak Ya. sekali di internet dan di Ya. YouTube. Jadi teman-teman kalau yang belum bisa desain dapat melihat di YouTube, banyak sekali yang menyediakan tutorial Corel dan Photoshop juga banyak. Ya. Bentar. Itu udah aku share, akan aku share kontak person di WA, nomor yang bisa di ini, dan nanti nanti aku share juga Mas. Kira-kira Ini Lutfi sedang sekolah apa sudah pulang? Sudah pulang, Mas. Sudah pulang. Iya. Tapi kan ada kerjaan Vicon, kita Iya. jadi agak-agak lembur ya. Iya. Hmm. Nggak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, penting kita bisa berbagi ilmu dengan teman-teman kita ya. Iya, Mas. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Masih saya persilakan. Atau kalau tidak ada yang bertanya, kita akan akhiri Vicon kita, tapi kita tutup
nanti jam setengah 5 ya. Ya, 15 menit lagi. 5 menit lagi. Mungkin Nabil Anwar atau Mutia Muhammad Ilham dapat bertanya tentang pembuatan marker, atau Evan nanti bisa ditanyakan via chat. Oke. Muhammad Firdausati, di sini kami berlima dapat dihubungi via WA. Nomornya dapat dilihat pada grup WA kita. Oke. Itu sudah ada di grupnya. Udah aku share. Jadi, oke, siap. Jadi untuk teman-teman yang ingin konsultasi secara pribadi via WhatsApp, Bagi yang bisa- malu di grup gitu kan. iya, bagi di grup itu malu-malu mungkin takut dibilang apa. Nah, silakan untuk mengechat para mentornya. Kalau saya bilangnya mentor karena dia itu sebagai pengajar kita. Kasih Mas. Oke. Oke, di sini ada pertanyaan dari Evan Abista, Mas, cara bikin animasi di Photoshop gimana, Mas? Hah? Maaf, Evan, ini kita tidak membahas animasi, tapi kita membuat marker di Photoshop atau Corel. Jadi mohon maaf, untuk membuat animasi di Photoshop itu bisa Evan cari sendiri ya di Google atau di YouTube. Out of topic. Mm-mm. Itu sudah kelewat topik. Tapi kalau misalnya membuat marker di Photoshop mungkin bisa dijelaskan ya, Lutfi ya. Bisa. Bisa. Saya pernah menggunakan Photoshop untuk bikin marker, Mas. Halo. Ini lah.
Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Mas. Halo, Halo? maaf tadi ada gangguan koneksi ya, Hida. Ya, Itu Lutfi. ya, Mas. Ah, oke sebentar ya. Ternyata keduanya keganggu sinyalnya. Ada gangguan tadi di sini. Di sini ya juga. Iya. Karena masih jam kerja jadi banyak yang pakai sebentar ya. Ya, Mas. Pakelan sih gua. Halo Lutfi. Iya Mas. Halo? Maaf ya, tadi Ya, ada Mas. gangguan. Ini chatnya malah hilang semua ini. Gak ada yang bertanya Mas. Gak ada yang bertanya ya? Oke. Iya. Baik, ayo Nggak ada teman-teman. muncul. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Yang jelas tadi saudara kita atau teman kita Muhammad Lutfi sebagai pengajar kita pada sore hari ini sudah menjelaskan cara membuat marker dengan CorelDRAW. Mungkin teman-teman yang tidak bisa mengikuti Vicon nanti bisa membukanya itu di moc.simolek.org, itu nanti dapat melihat langsung rekaman Vicon kita pada sore hari ini. Nanti akan saya bagikan via Grup WA kita. via grup WA kita yang saya sudah upload di YouTube. Nanti dapat di-download ya. Mungkin kita tutup saja ya Lutfi ya. Ya, Mas. Silakan, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara Muhammad Lutfi telah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi teman-teman kita. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Mas. Mungkin Muhammad Lutfi dapat menyampaikan ini kata-kata sebelum kita tutup di konsesi 5 kita. Saran gitu Bang. Oh, saran. Saran atau syarat atau apa gitu. Oh. Apa ya? Bebas? Bebas. Ya, bebas. Mungkin yang saya sampaikan yang pembuatan marker itu mungkin tidak harus yang saya contohkan tadi. Mungkin teman-teman bisa bebas membuat desain AR-nya, tapi ya sesuai dengan tema gitu, virus. Mungkin itu saja, Mas. Oke, baik. Terima kasih Lutfi. Ya, Mas, sama-sama. Teman-teman, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka akan saya tutup sesi 5 documented reality ini, dan sampai berjumpa lagi di Vicon sesi 6 di hari Senin nanti. Dan mungkin saya akan menjadi host lagi atau teman saya nanti Eka Arif yang akan menjadi host pada di hari Senin nanti. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami quit ya Mas. Live. Ya, Mas. Oke, silakan. Ya, sip. Dadah. Hai.